Oke guys, ya karena pihak sebelah sana masih terus ngerocos ya, dan dia ngebahas yang gak ada hubungannya dengan persoalan pertama. Persoalan pertama adalah ini kan, persoalannya begini kan. Oke, gue putar lagi ya. Persoalannya adalah jajeng-jajeng, kita pakai data ya, kita harus ya memberikan sebuah topik itu harus dengan data ya. Oke. Persoalan pertamanya adalah ini. Saiful ingin memberikan saran boleh, tapi sarannya buat diri sendiri aja. Daripada ngurusin aku, sekarang ngurusin orang-orang biar percaya lagi kalau kamu tuh laki-laki normal gitu. Jadi jangan ngurusin aku, oke? Itu akan lebih baik. Oke. Ya. Persoalannya adalah itu ya guys. Kalau yang dia bahas sekarang ini udah jauh dari inti persoalan guys. Ya, udah kita dicoba untuk mengaburkan nih sama orang ini, kan memang orang ini pinter, makanya gue bilang bahaya ini. Ya, ini perempuan ini nih di si Dewi Persik ini bahaya. Gue berani nyebut karena fakta. Ya, karena fakta. Kan emang dia duluan nih tuh. Masa gua duluan? Memberikan saran itu boleh, tapi lihat dulu apakah kita lebih baik dari orang yang kita kasih saran. Nah ya, memberikan saran itu boleh, tapi yang berkompeten. Kira-kira ini orang yang berkompeten nggak untuk memberikan saran? Kalau bukan orang yang berkompeten untuk memberikan saran ya jangan. Kalau masalah kompeten itu nggak gua ngurusin orang-orang biar percaya lagi lah, daripada ngurusin aku. Kalau soal kompeten itu gua nggak terlalu mempermasalahkan. Ya. Gue mau dibilang nggak kompeten, gue mau dibilang kompeten, buat gue nggak masalah. Yang nggak gue terima adalah ini. Sekarang ngurusin orang-orang biar percaya lagi kalau kamu tuh laki-laki normal gitu. Jadi jangan ngurusin aku. Oke, dia nyebut nama siapa? Sarannya buat diri sendiri aja. Daripada ngurusin aku, sekarang ngurusin orang yang memberikan saran boleh, tapi sarannya buat diri sendiri aja. Memberikan saran ya, tapi sarannya buat diri lagi memberikan saran boleh. Hubungan antara Dewi Persik dan Saiful. Bentar ya. Dia nyebutin nama siapa guys? Jamil tetap. Saiful ingin memberikan saran boleh, tapi sarannya buat diri sendiri. Saiful ingin memberikan saran boleh. Daripada ngurusin aku, sekarang ngurusin orang-orang biar percaya lagi kalau kamu tuh laki-laki normal. Saiful ini Saiful Jamil ya, Saiful Jamil ya. Oke. Dia bilang katanya gue bukan laki-laki normal selama gue berumah tangga sama dia. Kan gue tantangin dia. Akhirnya gue cerita. Asli Kang Alfa, ya kan? Oke. Akhirnya gue cerita kan, kalian semua, gue disuruh menceritakan ke masyarakat, kasih tahu bahwa lu tuh normal laki-laki. Oke. Ya, yang tahu gue normal apa enggak normal ya, yaitu pada saat gue sama lu berumah tangga. Saiful Jamil, King Saiful Jamil dan Dewi Persik berumah tangga, ya kan? Ya kan? Yang tahu kan cuma dia. Akhirnya gue ceritakan dulu sebelum menikah. Sebelum ya, pertanyaannya adalah sebelum, bukan pada saat menikah ya. Kadang-kadang pada saat menikah juga dia tidak mengakui kalau gue tuh pernah nyentuh dia. Itu juga pernah gue dituduh begitu ya. King Saiful Jamil ya. Oke kan, waktu menikah sama dia, wah masya Allah ya, gua tuh udah jujur sama dia, gua siapa, yang jelek-jeleknya bagaimana, ya, keburukan gua kayak apa, dia semua sudah tahu, ya, gua sudah cerita gua bagaimana. Artinya gua menikah dia bukan seperti dia tuh membeli kucing dalam karung. Artinya dia sudah tahu bobrok gua, tidak ada kebohongan sedikit pun. Gua dulu bagaimana, ya kan, lagi bujang bagaimana, ya kan, lagi bujang gua sama siapa, lagi bujang gua ngapain aja, berhubungan dengan siapa, dia semua udah tahu. Akhirnya apa? Dia menerima gua. Iya, aku menerima kamu, alhamdulillah. Pacaran lah kita tuh 3 bulan.
Ya, pacaran 3 bulan. Nah, di dalam pacaran ini, ya, menggodalah dia. Gua ajak ke apartemen gua, kan? Ya kita udah sama-sama terbuka, ya kan? Menggodalah dia. Kalau gua duluan pasti gua bisa dilaporin pemerkosaan, dia menggoda gua. Nih cerita sebelum nikah ya. Terjadilah hubungan yang dilarang oleh Allah antara laki-laki dan perempuan. Oke, pertanyaannya itu, pernahkah dia melakukan? Itu salah satu contoh kalau gue tuh normal, ya. Nah, pertanyaannya gini guys, nih. Sebelum nikah, atas nama bapak gua ya. Betul, sebelum nikah, ya. Dia belum jawab sampai detik ini tuh, belum jawab. Kita ulang lagi. Sebelum nikah. Oke. Pertanyaannya adalah betul sebelum nikah. Tapi dia belum jawab-jawab. Dia malah menceritakan yang setelah menikah, pernikahan. Kalau setelah pernikahan ya iyalah. Bahkan dulu dia nggak ngakuin. Kalau gua tuh menyentuh dia, meniduri dia seperti layaknya suami istri. Alhamdulillah kan dia ngaku. Ya, sekarang pertanyaan ini adalah sebelum nikah. Lu jawab, tapi lu jawabnya harus begini. Benar. Kalau misalkan lu nggak ngaku ya, benar, saya tidak pernah melakukan hubungan suami istri dengan King Saipul Jamil. Kalau saya bohong, saya menerima laknat Allah. Tapi kalau saya benar, Saipul Jamil yang kena laknat Allah. Ya, itu belum dijawab sama dia sampai sekarang. Dia malah jawab ngalar ngidul. Ditanyanya tentang itu, jawabnya yang beda. Hati ini orang bahaya. Ya, sama setelah, nah oke. Yang ini nih, ya. Sama bapak gua ya, demi Allah demi Rasulullah, gua perawan gue nikah seumur hidup pertama kali ibu keluar darah pas pada waktu itu ada saksi ibu gua dan bapak gue. Nah, ini dia naik. Itu biasa lagi cari panggung. Nah, gue dibilang cari panggung. Gue di sini meluruskan apa yang lu fitnahkan ke gua. Ya, gue bukan cari panggung. Gue nih cari nama baik gua supaya nggak dicemarin sama orang model kayak lu. Pada waktu gua jadi laki bini sama lu. Kalau ini mah memang iya. Kalau itu menikah ada spraynya. Nah, kalau menikah iya. Bahkan dulu sempat nyangkal. Kalau gue tuh nggak pernah nyentuh lu, kata gimana mau hamil, lakinya aja kayak begitu. Coba kalian cari VT-nya, ya. Sama kedua nih, oke lanjutkan ya. Dan itu disimpan oleh orang tuaku. Jadi kalau dia ngomong kayak gitu tuh orang gila. Kalau ini benar. Nah. Coba Mbak sumpah Al-Quran Mbak DP kayak diminta Bang Ipul. Dia yang minta. Dia yang minta. Oh, gitu doang jawabnya. Dia yang minta. Harusnya pada saat begini nih. Itu orang gila. Coba Mbak sumpah Al-Quran Mbak DP kayak diminta Bang Ipul. Nah, dia yang minta. Jawabannya bukan begitu. Oke, saya sumpah demi Al-Quran. Kalau apa yang dikatakan Saipul Jamil itu semuanya bohong. Nah, ya. Berani nggak dia ngomong begitu? Harus nyebutin nama gue ya. King Saipul Jamil, BIN-nya juga disebut BIN Kawi. Oke. Sampai sekarang dia nggak berani menjawab dengan pertanyaan gue. Malah dia ngomongin hal-hal yang nggak ada hubungannya dengan persoalan ini. Persoalan gue berumah tangga sama dia. Ya, sama satu lagi, gue nanya ke dia. Ya, dia minta pembuktian, katanya selama gue sama dia nggak normal. Oke, satu lagi gue buktiin. Pernahkah kita melakukan hubungan suami istri setelah lu sama gue udah resmi bercerai dari negara dan agama? Itu tempatnya di apartemen lu, Bellagio. Berani nggak? Gue cuman butuh jawaban lu kayak begini. Demi Allah, demi Rasulullah, sumpah Al-Quran, saya Dewi Persik
Tidak pernah berhubungan suami istri lagi setelah bercerai dengan Saipul Jamil. Itu yang gue tunggu, jawaban itu. Gak ada kan? Lu ngomong bagaimana? Ngalor ngidul. Malah lu mempersoalkan penjara gue yang gak ada hubungannya dengan lu. Ingat, gue di penjara udah bukan laki lu. Ya, udah bukan masanya sama lu. Udah bukan tanggung jawab lu. Tanggung jawab lu tuh udah lewat 10 tahun yang lalu. Ya, gue mau masuk penjara, mau masuk gorong-gorong, mau masuk sumur, itu udah tanggung jawab gue pribadi, udah bukan suami lu. Makanya udah lu berhenti deh sekarang deh. Kalau lu nggak bisa jawab, lu stop. Gak usah ngalor ngidul. Lu ngeluarin video-video gue, itu nggak ada hubungannya sama lu. Gua tanya, kalau lu mempersoalkan masalah video gue, yang lu sebar di Instagram lu tuh yang udah gua capture, nih, ya. Emang pada waktu itu lu jadi bini gue? Emang pada waktu itu 2016 lu masih jadi pacar gue? Gua tanya, ngapain mempersoalkan yang bukan masalah lu? Lu udah gak jadi bini gue, lu mau nungging, mau ngapain juga bukan urusan gue. Lu mau berbuat dosa juga bukan urusan gue. Ini kan dipersoalkan pada saat lu sama gue masih berumah tangga. Jangan kemana-mana. Makanya jaga tuh mulut tuh, Dewi Persik, jaga mulut. Berani gue ngomong begini karena memang lu permasalahannya. Gua bukan mau membongkar aib gua dengan sia-sia. Gua tahu ini aib, tapi lu yang memulai duluan, minta pembuktian segala, buktiin. Coba kalau lu nggak ngomong begitu, nggak ada gua buka-buka begini. Ya gua juga manusia lah, nggak kepengen nama gua jelek kalau memang bukan jelek. Tapi kalau memang gue bejat, lu bilang gue bejat. Tapi jangan bilang lu waktu rumah tangga gue nggak bejat, lu bilang bejat. Astagfirullahaladzim. Gue wajib meluruskan guys, karena dia ngomong begitu di media sosial. Ya, jadi gue harus membalas di media sosial. Kalau dia ngomong begitu secara ketemuan, gue akan balas secara ketemuan. Ingat hukum qisas. Mata dengan mata, medsos dengan medsos. Lu Islam, gue Islam. Tahu fitnah itu kejam daripada pembunuhan. Ini persoalannya adalah pada satu rumah tangga kita ya, bukan di luar rumah tangga ya. Ingat. Jadi kalau lu ngebahas gue di luar rumah tangga kita, itu fix lu tuh tukang fitnah, memang tukang mau ikut campur urusan orang. Mau nggak urusan lu dicampurin? Gue mah nasehat, waktu itu bilang nasehat. Saya menasehati karena dia memfitnah si Pak RT. Salahkah gue memberikan nasehat? Beda nasehat sama mencampuri loh. Kalau orang salah kita wajib kasih nasehat. Gue bukan kiai, gue bukan guru, bukan orang hebat, bukan orang bener. Tapi kalau gak ada salahnya lah gue memberi nasehat. Masalah diterima apa gak diterima itu hak lu. Bukan lo berarti menghina. Udah urusin aja biar masyarakat tahu kalau lu tuh normal. Itu kesalahan lo di situ. Ya teman-teman, persoalannya dari situ. Ya, jangan lari ke yang lain. Jangan dilari lagi ke 2016. Sebelum 2016 lo mesti ingat, gue nikah lagi sama perempuan namanya Virginia. Kenapa lo nggak lu ceritain tentang Virginia? Kenapa lu lebih suka mencampuri urusan gue 2016? Emang di 2016 yang gue masuk penjara lu masih jadi bini gue, masih jadi istri gue. Kalau gue masih jadi istri gue pada kejadian itu, lu boleh komplain. Lu kan jadi bini gue expirednya 2009. Ya udah, gue mau nungging, gue mau sama siapa, itu mah urusan gue sama Allah. Makanya lu udah stop deh lo nyebar-nyebar gambar-gambar video yang gak ada hubungannya dengan 2009 ya, 2005-2009 pas pada saat gua jadi suami lo. Mas satu lagi nih, Oke ya guys,
Ini temanya adalah Anda bertanya, saya menjawab. Ya, Anda menuding, Anda memfitnah, saya yang mengklarifikasi. Pertanyaan kedua adalah dia bertanya seperti ini. Apapun itu boleh, siapapun itu boleh punya orientasi seks yang berbeda. Betul. Tapi jangan pernah menipu perempuan. Betul. Jangan. Betul. Kamu kan lahir dari perempuan. Betul. Kalau belum bisa senormal-normalnya, jangan nikah sama perempuan. Betul. Itu cuma bisa menyakiti perasaan perempuan. Betul. Tapi pertanyaannya, dia nggak menjelaskan kamu ini siapa. Ini dia memang ini tukang kompor ini. Ya. Apa yang dia sampaikan benar, ya kan? Tapi dia nggak pernah menjelaskan kamu itu siapa. Kalau mau gini, hei Saipul Jamil, kamu tuh kalau seandainya mau nikah sama perempuan jangan ngebohongin. Kalau dia ngomong kayak begitu, gua akan jawab, ya. Pernahkah ada sedikit pun sebelum gua nikah, gua nggak jujur sama lo, sampai buruk-buruknya gua? Kalau gua bohong, gua berani dilaknat sama Allah. Pernahkah gua membohongi gua siapa sebelum gua jadi suami lo? Adakah yang gua tutup-tutupin dari lo? Kalau gue bohong, ayo kita sama-sama bersumpah di Al-Quran lagi. Berani nggak lo? Jangan jawabnya kemana-mana, nggak jelas. Ditanyanya begitu, jawabnya anak kemana. Bukan itu kalau orang dewasa mah. Ditanyanya itu, ya itu yang dijawab. Gue tekankan ya, selama gue berumah tangga sama si Dewi Persik ya, Dewi Muria Agung binti Haji Muhammad Adil, nggak ada yang gue tutup-tutupin, ya. Siapa gue, orientasi seks gue bagaimana, ya. Gue bagaimana, mantan gue siapa, gue dekat sama siapa, semuanya sampai borok-borok. Karena apa? Ini tujuannya nih, gue mikir panjang. Kalau suatu saat nanti dia mengungkit, itu tidak bisa menjadi alasan. Karena semuanya sudah diomongkan di depan mata. Semua sudah diomongkan, disaksikan oleh mata lu, mulut lu, diri lu, jiwa lu, malaikat sama Allah. Gua ngomong kayak gitu waktu di apartemen gua Mediterania Boulevard Kemayoran. Oke? Dan lu menerima. Aku menerima kamu Saipul Jamil. Sebut nama. Menerima kamu Saipul Jamil dengan segala kekuranganmu. Oke, yuk kita pacaran. Oke, pacaran. Ya, terjadilah itu. Ya, hubungan terlarang itulah antara laki-laki dan perempuan. Nah, di situ pertanyaannya, mengakui nggak dia itu? Kalau mengakui nggak mengakui, sumpah Al-Quran berani nggak? Tapi harus wajib sebut nama gue. Oke, dah jelas teman-teman. Biar lurus. Jangan kasih tempat tukang fitnah ya Allah di muka bumi ini. Semoga gue adalah korban terakhir yang difitnah oleh dia. Gue walaupun miskin, ya, gue nggak rela. Gue difitnah, ya. Diomongin yang enggak sama manusia yang namanya Dewi Persik ini. Kalian tahu kan karakternya dia kan? Kalau dia merasa difitnah pasti dia lapor polisi. Polisi itu tidak bodoh. Polisi pasti minta bukti. Berani gak dia laporin gua atas kejujuran gua ini? Berani nggak atas kejujuran ini? Gak berani kan? Dia malah jawabnya ngalor ngidul. Ditanyanya tentang udah pernah hubungan suami istri sebelum nikah, malah dia cerita waktu malam pertama. Waktu malam pertama mah udah sah. Itu pun lu sempet nggak ngaku kalau lu pernah gua sentuh. Dibilang gua nggak bisa bikin anak sama lu. Makanya gua heran, kok pernikahan gua lu keguguran 2 kali, lu bilang gua nggak bisa bikin anak sama lu, berarti itu anak siapa?
Salahkah gue mempertanyakan itu? Itu yang bilang lu hamil tuh bukan gue, dokter ahli kandungan. Di Kemayoran itu anak pertama, gugur dokternya di Kemayoran, rumah sakit Kemayoran. Mitra Kemayoran, sorry, jadi endorse. Bukan endorse itu, enggak. Memang gue dari dulu lagi rumah gue di Kemayoran. Gue kalau sakit gue ke situ. Ya. Dan kedua, rumah sakit Pluit. Kenapa gue ke rumah sakit Pluit? Karena kita tinggal di apartemen Laguna, lantai 6 dan lantai 22. Gue ngomong pakai data. Enggak katanya. Kalau katanya nggak berani ngomong nyebut nama, janganlah kalian itu mempercaya omongan itu, guys. Kalau ada orang mencemooh, mohon maaf, bilang King Hap-Hap, kalian tanya balik, berani nggak sebut namanya siapa King Hap-Hap? Tanya. Kalau dia bilang King Hap-Hap adalah King Saipul Jamil, tolong kalian rekam, ya. Kalian rekam, kasih rekamannya itu ke gua akan perkarakan. Sekarang pertanyaannya, pernahkah dia melihat diri gua menghap-hap laki-laki? Pernahkah? Kalau dia bilang pernah, tolong sebut nama gue. Saya Dewi Persik atau Dewi Muria Agung pernah melihat King Saipul Jamil menghap-hap laki-laki. Demi Allah, demi Rasulullah, lu kirim video itu ke gua. Kita buktikan di kepolisian dan di pengadilan. Kesabaran gue sebagai manusia ada batasnya. Gue boleh miskin, ya. Gue boleh nggak tenar, gue boleh nggak pokoknya yang jelek-jelek, tapi gue nggak terima gue difitnah. Itu satu. Karena gue paling benci sama tukang bohong, sama tukang fitnah, sama tukang ngada-ngada. Ya. Kenapa gue bilang King Hap-Hap? Dengerin. Agama sebagai tameng, Mbak. Agama sebagai tameng, gue beragama. Gue mau percaya sama siapa? Ya sama Tuhan gue lah. Lebih jahat lagi kalau lu bohong tapi ngomong agama. Itu lebih jahat, itu baru namanya tameng. Suka balik-balikin. Astagfirullahaladzim. Gue pengen clear ya guys. Gue pengen clear. Oke. Maaf, permisi. Maaf, permisi. Aku punya wudhu. Oke. Nih, oke, kita ulangin ya. Gue jawab nih. Agama sebagai tameng. Maaf, permisi. Maaf, permisi. Aku punya wudhu. Oke. Saya akan menjawab, dia bilang begitu. Maaf, permisi. Maaf. Kenapa? Waktu gue rumah tangga sama dia, jangankan laki-laki, gue deket sama perempuan juga kagak boleh. Lillahi ta'ala, kalau nggak gue ditabok, ditonjok, dipukul. Makanya mulai dari situ gue nggak mau yang namanya berdekatan dengan yang namanya manusia. Gue dicemburuin selalu, bro. Padahal gue kagak ngapa-ngapain. Oke lah, cemburu artinya sayang, tapi cemburunya tuh nggak masuk di akal. Sampai gue nggak boleh berteman lagi sama temen-temen gue. Oke, gue nurutin. Gue putus hubungan dengan temen-temen gue. Oke, gue turutin. Yang penting rumah tangga gue langgeng, bener. Gue nggak pernah ketemu lagi sama temen-temen artis kecuali syuting. Ya. Saksinya adalah syuting video klip Jujur sama Ira Suara. Itu video klip yang menjadi gua syuting sama Ira Suara lagu Jujur atau lagu Jujurlah Padaku. Kalian masih ada di YouTube. Itu tahun 2008 atau 2007 ya. Habis syuting video klip itu ya, dia lihat, pokoknya habis syuting itu dia marah-marah. Kenapa kamu mesra-mesraan? Kamu kenapa mesra-mesraan? Mesra-mesraan kenapa? Lah kan dia artis, gue lagi syuting. Masa, itu kan ceritanya, makanya dari situ gue udah bener-bener jaga jarak sama orang. Aduh, gue bener-bener rumah tangga sama dia tuh penuh dengan ketakutan.
Karena dia itu kasar. Gue nggak boleh ada kesempatan untuk interaksi. Habis syuting video klip itu hancur habis gue. Sama lagu Dingin Hati. Nah lagu Dingin Hati itu menceritakan tentang itu.